warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sani Nasihah, kelas A4 2019, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dukungan sosial. Apa sih dukungan sosial itu? Banyak banget para ahli yang menyampaikan tentang definisi dukungan sosial. Salah satunya adalah Taylor, Sarafino, Sarason, Johnson, dan juga dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu dari Sarason, pendapat dari Sarason. Sarason menyatakan bahwa dukungan sosial itu adalah bentuk penerimaan diri dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan untuk satu individu, yang dimana nantinya satu individu itu akan menimbulkan persepsi pada dalam dirinya sendiri bahwa ia merasa bahwa dirinya itu disayangi, dicintai, dihargai, dan ditolong. Lalu menurut Sarason, dukungan sosial itu adalah suatu keberadaan, kesediaan, kepedulian yang timbul dari seseorang yang dapat diandalkan dalam kehidupannya. Nah, dari beberapa definisi yang saya baca, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dukungan sosial itu adalah suatu bentuk bantuan atau dorongan positif yang ditujukan untuk seseorang, yang nantinya seseorang tersebut akan merasa dirinya disayangi, dihargai, dan diterima keberadaannya di lingkungannya. Dukungan sosial tidak hanya bersumber dari orang tua dan keluarga di rumah saja. Dukungan sosial juga dapat bersumber dari teman sekolah, teman bermain, sahabat, guru, dan lain sebagainya. Dukungan sosial memiliki 5 jenis. Meskipun ada beberapa tokoh yang mengungkapkan bahwa dukungan sosial itu memiliki 3 atau beberapa jenis lainnya. Yang pertama itu ada dukungan emosi. Dukungan emosi itu seperti kita setelah kehilangan sesuatu, kita akan membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitar kita. Nah, biasanya ini didapatkan dari keluarga terdekat. Misalnya kita kehilangan sesuatu, maka kita akan butuh empati dari orang-orang di sekitar kita, yang dimana dia itu harus memberikan perhatian kepada kita, kepedulian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada dukungan penghargaan, dimana kita tuh membutuhkan penghargaan yang positif. Semisal kita telah melakukan sesuatu, maka kita akan butuh dihargai. Hal yang kita lakukan ini butuh dihargai oleh lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga ada dukungan instrumental. Biasanya ini didapatkan dari teman di lingkungan kita. Misalnya ketika kita kekurangan dalam uang, kita akan butuh teman untuk membantu. Nah, teman kita itu jika teman kita memberikan dukungan kepada kita, dia akan senantiasa membantu kita dalam hal perekonomian kita yang sedang kesusahan. Dan yang keempat ada dukungan informasi. Biasanya ini meliputi nasihat atau saran-saran. Biasanya ini didapatkan dari guru, sahabat, orang tua, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir ada dukungan jaringan sosial. Dukungan ini membuat kita merasa bahwa kita ini diterima di lingkungan kita. Nah, biasanya oleh semua anggota yang ada di lingkungan kita itu memberikan dukungan positif kepada kita agar kita merasa diterima di lingkungan tersebut. Lalu mengapa sih harus banget untuk ada dukungan sosial dalam diri kita? Kenapa harus ada dukungan sosial? Karena terutama bagi siswa dukungan sosial itu sangat berpengaruh dalam potensi belajarnya, dalam motivasi belajarnya, dalam perkembangan kognitifnya juga sangat berpengaruh. Dan biasanya dukungan sosial yang paling utama untuk para siswa itu adalah dukungan sosial dari keluarga, terutama dari orang tua, yang kemungkinan besar itu sangat berpengaruh terhadap kematangan kognitifnya. Lalu permasalahan-permasalahan yang dilalui atau dialami oleh siswa itu biasanya dikarenakan karena tidak adanya dukungan sosial dari keluarga, tidak adanya perhatian, tidak adanya rasa dicintai dari keluarga. Lalu apalagi sih yang membuat perlunya dukungan sosial itu? Seseorang itu pada dasarnya kan makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan antara satu sama lain, yang dimana dukungan sosial itu sangat penting karena dukungan sosial itu datang dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Dan individu juga memerlukan dukungan sosial itu dari sejak lahir sampai dewasa, sampai dia meninggal.
Apa sih fungsinya dukungan sosial itu? Dukungan sosial jika didapatkan dengan baik akan memiliki efek yang positif bagi diri seseorang. Individu yang mendapatkan dukungan sosial yang baik akan membuat dirinya merasa positif, merasa lebih optimis, dan merasa mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidupnya. Lalu ada juga yang menyimpulkan bahwa orang yang memiliki banyak ikatan sosial yang dimana ada dukungan sosial di dalamnya itu cenderung lebih memiliki umur yang panjang. Nah, tetapi selain memiliki efek yang positif juga, dukungan sosial juga memiliki efek negatif loh ternyata. Karena kenapa? Jika individu memiliki dukungan sosial yang berlebihan, itu akan membuat dirinya itu tergantung pada lingkungan sosialnya, yang dimana dia tidak dapat berkembang di kakinya sendiri, dan cenderung orang yang memiliki dukungan sosial terlalu tinggi cenderung menelan informasi itu tanpa matang-matang, menelan informasi yang disampaikan oleh temannya langsung diserap begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Lalu apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dukungan sosial terutama bagi siswa? Guru BK bisa untuk memberikan layanan pada siswa tentang pentingnya dukungan sosial agar para siswa itu memiliki kesadaran bahwa antara dirinya dengan temannya itu harus saling mendukung, saling memengaruhi, dan agar dia juga memiliki kesadaran bahwa peran orang tua atau peran di lingkungan sekitarnya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Dan juga guru BK tidak hanya harus memberikan layanan kepada siswanya saja, dia juga harus memberikan arahan atau pengetahuan kepada orang tua siswa agar mereka tahu bahwa dukungan dari mereka itu sangat berpengaruh dalam perkembangan kognitif anaknya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga yang mendengarkan tidak puas agar dapat mencari dari sumber yang lain. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penuturan kata, kalimat, atau penuturan pendapat para ahli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.